Selamat pagi. Eh, untuk pagi hari ini kita akan pembelajaran tentang materi geografi kelas 11 tentang materi peta ya. Jadi ini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang peta. Jadi untuk lebih kalian tahu paham tentang apa itu peta dan nantinya kita akan membahas tentang beberapa pembelajaran tentang berbagai macam banyak peta yang harus dipelajari, khususnya kita lebih mengenal tentang komponen-komponennya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebenarnya peta itu apa sih? Jadi kita lebih tahu dulu apa arti itu istilah peta, dari bahasa Inggrisnya apa, terus dari bahasa Yunaninya apa. Di sini ada penjelasan tentang pengertian peta. Jadi di sini ada, kalau bahasa Inggris itu peta disebutkan sebagai map ya. Kalau dari bahasa dari Yunani itu mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja ya. Jadi untuk ini dari penjelasan saya, ini bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau secara garis besarnya, jadi peta itu adalah gambaran. Tetapi tidak semua gambar itu adalah peta. Tapi memang peta itu adalah sebuah gambaran penampakan alam atau penampakan bumi, unsur penampakan abstrak yang dari permukaan bumi itu sendiri, yang dikaitkan dengan permukaan bumi dan mungkin benda angkasa juga. Itu sejarah singkat ataupun pengertian peta secara singkat. Kemudian ada sejarahnya, dari sejarah singkat dari peta. Di peta itu awalnya dari apa toh Kak? Nah, seperti itu ya. Kapan peta itu digunakan manusia, kapan peta itu muncul, seperti itu. Di sini sudah dijelaskan kapan peta mulai ada digunakan manusia. Peta mulai ada digunakan manusia itu sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian. Jadi ketika penjelajahan itu pasti kita akan perlu map, perlu arah, dan perlu sebuah peta untuk menjelajahi suatu tempat, dan mungkin tempat untuk bersinggah atau untuk penjajahan atau penelitian apalah seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan walaupun masih ada dalam bentuk sederhana, dulu itu belum ada modern seperti ini ya pembuatan petanya, tapi mereka manual menggunakan gambaran tangan dan dibuat sketsa mengenai lokasi suatu tempat itu. Dan di sini pada awal abad kedua 87 Masehi sampai 150 Masehi, Claudius Ptolemeus mengemukakan mengenai pentingnya itu peta. Jadi peta itu sangatlah penting. Kenapa penting? Karena di setiap lembaga pasti di situ ada peta. Ada peta pasti. Dan di sini ada beberapa karya dari Claudius Ptolemeus dibukukan oleh yang diberi nama Atlas Ptolemeus. Ya, ini kumpulan peta-peta lama ya. Kalau kalian pengen tahu, nanti bisa di-download atau dicari di internet tentang Atlas Ptolemeus ini. Dan di sini ada juga tentang ilmu yang mempelajari tentang peta itu adalah kartografi. Kalau orang yang ahli membuat peta itu namanya kartografer, bukan fotografer. Kalau fotografer itu orang yang ahli memfoto, kalau kartografer itu ahli dalam pembuatan peta. Oke, next. Dari isi peta itu ada dua, peta umum dan peta khusus. Sering kita lihat, sering kita tahu, sering kita temui juga di berbagai lembaga ataupun di kelurahan ataupun di desa. Pasti kalian tahu atau pernah melihat tentang peta umum dan peta khusus. Di sini ada isi peta itu dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum ini kita lebih tahu tentang isi dari keseluruhannya secara umum lah, secara garis besarnya. Ada judul, ada simbol, ada legenda, ada insert, ada sumbernya, pasti ada sumber sih, tapi lebih lengkap kalau peta umum itu. Jadi lebih menggambarkan dari penampakan yang permukaan bumi itu yang baik bersifat alami maupun budaya buatan manusia. Ya, ada sungainya terlihat, danau, gunung, seperti itu. Jadi contoh peta umum itu adalah
ada beberapa tentang contoh peta umum, peta dunia, peta orografi, peta rupa bumi, dan peta topografi. Ya, untuk peta khusus di sini adalah peta yang khusus, yang di sini sudah disebutkan khusus. Jadi khusus itu sangatlah penyajiannya ini spesifik ya di permukaan bumi. Jadi peta ini digunakan simbol dan ciri yang ditonjolkan itu sangatlah khusus dan sangatlah penting dari peta yang lain atau peta umum. Di sini lebih kita menjelaskan tentang peta iklim, peta cuaca, peta geologi, penggunaan, peta persebaran penduduk seperti itu. Jadi nanti petanya bentuknya berbeda. Ini saya kasih contoh tentang peta khusus dan peta umum. Gambarnya seperti ini. Ini saya mengambil peta umumnya, itu lebih lengkap daripada peta khusus. Cuman kalau peta khusus itu lebih menjabarnya lebih banyak ya. Kalau di sini ada persebaran hasil bumi di Indonesia, peta khusus itu disebutkan peta khusus seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Dan di sini lihat dari skalanya. Jadi skala dari peta itu ada namanya. Jadi setiap peta itu punya skala, dan skala itu ada sebutan petanya. Kalau dari 1:100 sampai 1:1 juta itu nanti ada nama-namanya. Yang di sini sudah saya tuliskan di PowerPoint-nya. Peta kadaster, peta skala besar, sedang, kecil, dan geografi. Di sini menurut skala, jadi skala dari peta kadaster itu lebih ke 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta hak milik tanah. Peta hak milik tanah seperti apa, Kak? Oke, nanti saya perlihatkan. Nih peta kadaster. Nih bentuknya seperti ini. Kita bisa zoom dikit. Oke, bentuknya seperti ini. Kalau kalian pengen lihat peta seperti ini, kalian bisa lihat di sertifikat tanah atau di sertifikat tanah. Itu pasti ada bentuk peta seperti ini. Itu namanya adalah peta kadaster. Karena peta skalanya sangatlah sekitar 1:100 sampai 1:1500 ya. Oke, langsung lanjut. Kita ke ini ya. Peta skala besar. Jadi peta memiliki dari 1:5000 sampai 250.000. Ini skala besar ya, skala besar. Skala besar. Jadi kita akan menunjukkan skala besar. Ini kita lihat. Ini saya mengambil peta topografi di Sukoharjo. Nih. Ini kalau lebih dilihat secara detailnya, peta topografi memang seperti ini. Ya, kita lihat bisa petanya lebih meruncing dan agak lebih besar karena kita yang ngambilnya di sini lebih besar ukurannya, dan kita detailkan naik ke atas lagi. Jadi lebih tampilannya seperti itu. Ini namanya peta skala besar. Kemudian peta skala sedang di sini dijelaskan 1:250 sampai 500.000 kabupaten provinsi, dan skala kecil 500 sampai 1 juta, dan peta geografi itu lebih dari 1 juta. Contohnya di sini. Kita scroll ke bawah. Ini peta skala sedang. Di sini saya ambilkan Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah. Peta Jawa Tengah. Oke. Kemudian ada peta skala kecil. Peta skala kecil ini mencakup peta seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ya, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Papua, ada Jawa, NTT, NTB, Timor Leste, semua terlihat di sini. Ada Sambina. Ini dari skala besar ya. Kemudian ada peta geografi, ini lebih cakupannya lebih luas.
Di sini saya ambilkan adalah peta dunia. Di sini ada Eropa, ada Amerika Utara Selatan, ada Australia, ada Afrika, ada Asia, Indonesia termasuk Asia ya. Oke. Dan di sini inti dari pembelajaran peta kita pada pagi hari ini, kita harus lebih bisa mengenal tentang komponen peta. Ya, komponen peta itu apa aja sih, Kak? Di sini saya akan mengambilkan beberapa contoh peta tentang garis besarnya aja. Jadi nggak semuanya. Sebenarnya komponen peta itu banyak sekali. Yang pertama ada judul peta, skala peta, legenda peta, tanda arah dan orientasi, simbol dan peta, insert dan sumber tahun pembuatan peta. Oke, kita mulai dari judul peta dulu. Judul peta seperti ini, guys. Ya. Judul peta itu biasanya ada di atas, paling atas, center ya. Kalau di sini lebih ke center. Kalau di peta administrasi itu biasanya petanya, judul petanya itu berada di sebelah kiri atau kanan, boleh. Tapi di paling ujung dan fontnya itu paling besar. Ya di sini. Jadi itu menandakan bahwa di situ ada nama petanya, enggak peta gundul, enggak ada namanya. Langsung ke skala peta ya. Ini ke skala peta. Skala peta itu ada dua, skala batang dan skala tulis. Di sini ada skala biasa 1:320 dan dibuatkan skala batang seperti ini gambarnya 5, 0, 5, 10. Ini nanti sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa menggunakan atau langsung membuat dari peta batang, skala batang ini. Ini biasanya dimunculkan di bawahnya judul peta. Ya, di atasnya itu ada arah mata angin. Arah mata angin biasanya ditaruh situ, biasanya kalau enggak di dalam peta juga ada. Ini dari peta Yogyakarta. Langsung ke legenda. Di sini perlu saya garis bawahi kalau legenda sama simbol itu bedanya apa, karena legenda di sini lebih akan seperti membuatkan daftar isi dari sebuah simbol-simbol yang ada dalam peta. Simbol itu lebih banyak, ada simbol garis, kemudian ada simbol per daerah, kota besar, ibu kota, kecamatan seperti itu. Kemudian ada sungai, ada rawa. Itu namanya simbol. Kalau legenda itu lebih cakupannya lebih ke mendaftar isikan dari simbol itu. Contohnya seperti ini. Ada jalan utama, alternatif, jalan biasa, jalan tol, itu jadikan satu, itu namanya legenda. Jadi sebuah simbol garis, kemudian simbol kota atau simbol batas provinsi seperti itu jadikan satu, itu namanya legenda. Seperti itu. Kemudian ada arah mata angin. Arah mata angin itu pastinya kalau membuat peta itu harus lebih dipentingkan ya arah mata angin ini. Karena apa? Untuk menandakan utaranya itu mana. Jadi kalau peta nggak ada arah mata angin itu ya bukan namanya peta, itu hanya gambaran saja. Kalau di sini ada berbagai macam bentuk arah mata angin, tapi lebih bagusnya seperti ini, lebih simpel. Dan ini ya yang saya tunjuk ke sini ya, di sini ya, di situ. Oke. Ya, langsung lanjut ke ini ya, maaf, saya scroll lagi. Kita tadi ke ini tanda arah ya, orientasi. Nah ini bentuknya macam-macam, tapi cuman kita lebih bikin simpel aja, lebih kayak di atas ini, atas kepala saya ini loh. Nah itu oke. Langsung ke simbol. Nah ini simbol saya maksudkan tadi. Jadi kalau simbol itu lebih ke ini contoh simbol untuk penampakan budaya atau penampakan alam. Atau ada sungai, ada jalan raya seperti ini. Kalau simbol ada simbol kota dan di tengahnya lagi ada kota kecil, biasanya warnanya merah, itu ibu kota provinsi. Kalau ada lingkaran titik satu di tengah warnanya merah juga, itu biasanya ibu kota kabupaten.
Nanti semakin lama warnanya ini semakin cerah, semakin warnanya semakin ini ya terlihat. Kalau di peta itu biasanya simbol-simbol itu warnanya lebih mencolok karena untuk menyeimbangkan dari peta yang di situ. Oke. Di sini ada insert. Nah, insert ini sebenarnya adalah sebuah penampang dari peta yang diadministrasikan. Contoh di sini ada peta Papua. Dan di sini diambilnya adalah yang paling atas ya, dari daerah Sorong, kemudian ada Tambrau, ada Sorong Selatan. Nah, ini diambil dari ininya apa namanya? Yang atasnya saja. Jadi insertnya di sini kita langsung ke Papua Barat. Ya, insertnya ke Papua Barat. Jadi di sini ada full provinsi dari Papua Barat. Nah, di sini. Ini sebenarnya aplikasi dalam pembuatan peta ini kita akan menggunakan ArcGIS. ArcGIS itu kalau ArcGIS itu biasanya dulu saya menggunakan 2009, tapi sekarang kan udah mulai berkembang. Untuk ArcGIS ini sangat susah didapatkan kalau kita download. Itu butuh waktu yang lama, tapi saya punya, nanti saya ajarin untuk pengaplikasiannya sendiri. Karena kita lebih nanti ke manual saja dulu karena sangat besar untuk beberapa RAM. Di sini ada sumber pembuatannya. Biasanya sumber peta itu menggunakan ini ya, Bakosur Tunnel, dan itu yang paling penting. Biasanya Bakosur Tunnel itu peta akurat dari sumber yang kita dapatkan. Di sini peta RBI lembar ini biasanya ngambilnya dari Bakosur Tunnel juga. Disusun oleh siapa? Dan nanti silakan kalian mengerjakan yang sudah di PowerPoint ini. Nanti saya jelaskan. Oke, thank you.